Baik, kuliah hari ini tentang steroid ya. Jadi, apakah steroid itu? Ya. Steroid ya secara kimia didefinisikan sebagai suatu senyawa berinti siklopentano perhidrofenantrena yang molekulnya memiliki inti gabungan 3 cincin sikloheksana, ya, ABC ini, dan 1 cincin siklopentana, yakni cincin D, dengan 17 atom karbon. Ya, ikut ini penomoran dari senyawa steroid. Kemudian, ya, dalam bahasan kita kali ini, saya akan membahas fitosteroid. Ya, kita bahas fitosteroid saja, yakni contohnya kolekalsiferol atau vitamin D, kemudian sterol, kolesterol, sitosterol, gambesterol, sigmasterol, ergosterol, kemudian yang termasuk fitosteroid adalah steroid alkaloid, jadi senyawa campuran, ya, campuran steroid dan alkaloid, yakni tomatidin misalnya dan solasidin, hanya ada ditemukan dalam tomat. Kemudian sabogenin steroid, contohnya adalah gyosgenin dan juga ecogenin. Baik, kemudian kita masuk ke bahasan kita yang pertama, yakni sterol. Ya. Sterol itu adalah golongan steroid yang mempunyai rantai samping cukup panjang yang terikat pada atom C17. Ya, umumnya sterol itu mengandung 27 sampai 29 atom karbon dalam strukturnya. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan senyawa sterol itu menjadi 4. Yang pertama zoosterol, yakni sterol yang biasa terdapat pada hewan, khususnya mamalia. Kemudian fitosterol, sterol yang terdapat pada tumbuhan tinggi. Mycosterol adalah sterol yang terdapat pada jamur. Kemudian marine sterol, ya, sterol yang biasa terdapat pada organisme yang ada di lautan. Ya. Kemudian sterol ini memiliki peran yang sangat penting pada kehidupan makhluk hidup. Ya. Jadi sterol ini terdistribusi secara luas dan bersama dengan senyawa yang lain, sterol itu adalah komponen esensial, yakni membran pada semua sel, ya, membran sel pada semua eukariot. Ya, jadi Anda masih ingat struktur membran sel, ya, di layer, di protein, lipid, ya. Dan bagian lipidanya itu salah satunya adalah sterol. Fungsinya adalah meregulasi fluiditas dan permeabilitas membran. Terutama fungsinya nanti bagaimana interaksi dengan lipida dan protein membran. Ya. Kemudian, salah satu fungsi sterol yang lain adalah sterol itu merupakan prekursor berbagai senyawa bioaktif yang terlibat dalam proses perkembangan dan proses seluler yang penting. Ya. Sterol ini dan steroid adalah struktur utama penyusun hormon seksual. Baik, berikut ini adalah contoh fitosterol. Ya. Sitosterol, gambesterol, sitostanol, dan gambestanol. Ya. Yang bagian bawah ini adalah contoh adalah sterol yang tidak jenuh. Baik. Kemudian bagaimana biosintesis steroid itu pada tumbuhan tingkat tinggi? Ya. Kita masih ingat pada kuliah triterpenoid minggu lalu bahwa
steroid itu memiliki jalur biosintesis yang ya di awal-awalnya sama dengan triterpenoid. Ya, di prekursor dari steroid adalah FPP atau farnesil difosfat. Ya, dua molekul FPP ini dia berikatan, ya, membentuk squalena. Kemudian squalena akan berubah menjadi epoksi squalena, ya, epoksi squalena. Kemudian dia membentuk, ya, dia mengalami siklisasi, membentuk sikloartenol, dan sikloartenol ini adalah prekursor dari steroid. Ini skema singkat biosintesis steroid. Kemudian ini adalah contoh, ya, bagaimana biosintesis sterol, ya, dari literatur yang lain, ya, intinya sama, ya, dari farnesil difosfat, ya, ini yang membentuk squalena, ya, squalena, kemudian squalena epoksida yang membentuk ergosterol, di mana dia adalah sterol yang terdapat pada jamur, kolesterol pada hewan, sitosterol pada tumbuhan tingkat tinggi, dan juga pada eukariot. Ya, jadi masih ingat biosintesis terpenoid secara umum? Ya, jadi prekursor yang pertama ada dimetilalil pirofosfat, DMAP, atau IPP, isopentanil fosfat, ya, yang membentuk farnesil difosfat, ya, berkaitan 3 molekul DMAP atau 3 molekul IPP membentuk farnesil difosfat. Ya. Kemudian 2 molekul farnesil difosfat dia akan membentuk squalena. Dan squalena ini akan berubah menjadi squalena epoksida. Selanjutnya, ya, squalena epoksida ini mengalami siklisasi sampai dia terbentuk sikloartenol dan juga sitosterol. Baik, kemudian ini contoh dari literatur yang lain bagaimana biosintesis sterol, ya, pada tanaman tingkat tinggi, pada jamur, dan juga pada hewan, ya, dalam hari ini ikan, ya, dicontohkan. Ya, ada beberapa molekul antara begitu, ya. Ya, pada tumbuhan tingkat tinggi yang paling penting adalah sitosterol, ya. Kemudian pada hewan kolestan, ergostan, ya. Baik, kemudian contoh biosintesis steroid yang lain, ya, adalah biosintesis diosgenin, ya. Di diosgenin ini adalah prekursor, ya, untuk biosintesis hormon seksual, ya. Jadi oral kontrasepsi, ya, dipakai oral kontrasepsi. Baik, kemudian bagaimana cara mengisolasi steroid, ya. Di Harborn itu memberikan metode secara umum begitu, ya, bagaimana kita mengisolasi steroid, ya. Jadi mula-mula simplicia atau serbuk simplicia diekstraksi dengan campuran solvent, ya, kloroform metanol 2:1, ekstraksinya menggunakan soklet selama 24 jam, ya, hingga didapatkan ekstrak. Kemudian ekstrak encer tadi diuapkan sehingga didapatkan ekstrak kering, ya. Ya, kemudian dilarutkan kembali dalam kloroform dan disaring.
Kemudian filtratnya ya diuapkan solvennya, ya, kemudian disabutkan dengan larutan KOH 20% dalam etanol 60%. Ya. Nah, kita akan mendapatkan dua macam fraksi, yakni fraksi tersabunkan dan fraksi tak tersabunkan. Ya. Di mana fraksi tersabunkan ini adalah lipida atau lemak, ya, senyawa-senyawa lain yang ikut terekstraksi ya di dalam kloroform. Kemudian fraksi tak tersabunkan ini ya fraksi KOH tadi ya kita kocok ya dengan etil asetat dan diuapkan sehingga didapatkan steroid bebas, ya. Baik. Ya, namun demikian ya di Harborn, metode isolasi steroid di Harborn itu hanya metode umum, gitu ya. Pada kenyataannya setiap steroid berbeda, ya. Setiap sterol ataupun ya dari tanaman yang berbeda, maka metode isolasinya juga akan berbeda, ya. Baik. Kemudian saya akan memberikan contoh bagaimana isolasi steroid, ya. Dalam hal ini adalah Vitaverin A dari tanaman Actistus arborescens, ya, yang digunakan untuk anti kanker, ya, Vitaverin A. Baik. Jadi dari ekstrak alkohol pekat, ya, kita partisi, ya, kita partisi dalam hari ini, ya, partisi cair-cair, ya. Jadi ekstrak alkohol pekat ini, ya, dipartisi cair-cair menggunakan pelarut air dan kloroform, ya. Kemudian kita ambil fase kloroformnya, ya. Jadi didapatkan sekian gram, ya. Ini di dalam kurung ini adalah jumlah berat dari bahan, ya. Kemudian ya fraksi kloroform ini atau di bagian ini ditulis kloroform ekstrak ini dipartisi lagi, ya. Kali ini partisi yang kedua kita gunakan ya metanol 10%, ya. Metanol 10% dan petroleum ether, ya, kocok ya menggunakan corong bisa, ya. Demikian juga yang di atas ini, ya, kocok menggunakan corong bisa. Kemudian kita dapatkan ya metanol 10%, ya, fraksi metanol 10%. Ini kemudian dipartisi lagi menggunakan benzena dan formamida, ya. Nah, ya didapatkan fraksi yang ketiga, yakni fraksi formamida, dipartisi lagi, ya, menggunakan kloroform, ya, dan kita pisahkan fraksi dari formamida, fraksi kloroform, ya, kita kromatografi dan kita dapatkan Vitaverin E. Jadi tahapannya panjang, ya. Ya, jadi ini adalah contoh ya fraksinasi ekstrak menggunakan metode partisi cair-cair. Baik. Kemudian bagaimana kita menganalisis steroid? Ya, seperti biasa, ya, kita gunakan
berbagai metode kromatografi, ya. Misalnya kromatografi lapis tipis, ya, kemudian kromatografi gas, atau kromatografi cair kinerja tinggi. Ya, tentu saja masing-masing metode kromatografi ini memiliki kekurangan ataupun kelebihannya. Ya, pada metode kromatografi lapis tipis misalnya, sulit sekali kita menganalisis sterol atau steroid, ya, terutama untuk analisis kuantitatif. Mengapa demikian? Ya, beberapa steroid, ya, dia akan memberikan noda yang sama dan RF yang sama, ya, ketika dipisahkan di lempeng KLT. Ya, misalnya kolesterol, gampesterol, stigmasterol, ya, sitosterol, ya, stigmasterol banyak terdapat pada kedelai misalkan. Jadi akan RF-nya sama dan warna nodanya sama, sulit, ya, karena senyawa-senyawa ini memiliki polaritas yang hampir mirip, ya. Nah, karena dia akan jika di kromatografi, ya, di lempeng KLT, ya, dikembangkan, ya, dieluasi gitu, ya, ya kan berhenti pada RF yang sama. Demikian juga ya, ketika kita gunakan kromatografi gas, ya, butuh derivatisasi kenapa? Karena sterol-sterol ini bukan senyawa aksiri, seperti halnya monoterpen ataupun sesquiterpen, sehingga dia butuh derivatisasi supaya dia atsiri atau mudah menguap. Akibatnya kita membutuhkan reagen untuk menderivatisasi, ya, misalnya trimetylsilil, gitu, ya, supaya dia bisa dianalisis di kromatografi gas, ya. Kemudian kalau kita gunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, nah, struktur sterol ini, ya, sedikit sekali mengandung kromofor, ya. Oleh karenanya dia susah dianalisis kalau kita menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan detektor UV vis ataupun photodiode array detektor, ya. Jadi untuk penelitian-penelitian saat ini lebih banyak digunakan HPLC MS ataupun HPLC MS. Baik, kemudian kita uraikan satu persatu, ya. Saya tidak akan menguraikan semuanya, akan memberikan contoh-contoh yang sederhana saja. Baik, Harpon, ya, memberikan petunjuk bagaimana kita melakukan analisis steroid secara umum dengan menggunakan kromatografi lapis tipis, ya. Meski demikian, seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, bahwa analisis menggunakan KLT, ya, analisis steroid menggunakan KLT sangat tergantung dari bahan, tumbuhan ataupun substansia yang akan kita analisis, ya. Sitosterol banyak terdapat di beberapa tumbuhan, tetapi kondisi KLT di tumbuhan satu tidak akan bisa diaplikasikan di tumbuhan yang lain. Oke, baik. Kalau kita lihat di Harpon, ya, sama, kita gunakan fase diam silika gen. Kemudian fase geraknya kloroform etil asetat 4:1. Dan penampak nodanya adalah anisaldehid asam sulfat pekat. Biasanya kita ikuti dengan pemanasan lempeng, apakah di oven ataupun dipanaskan di atas hot plate, ya. Jadi akan timbul noda ungu hingga biru ungu. Baik, break dulu, ya.
Baik, analisis steroid dengan KLT ini umumnya bisa kita jumpai pada prosedur screening fitokimia, ya, identifikasi, ya, steroid menggunakan KLT, ya. Jadi steroid yang dimaksud adalah sapogenin, steroid, ya, atau lebih mudah kita anggap sebagai aglikonnya dari saponin, ya. Jadi sapogenin steroid ya akan menghasilkan warna ungu sampai biru ungu. Baik, kemudian ya kita juga bisa gunakan ya metode yang lebih advance daripada KLT, yakni KLT-KT, ya, kromatografi lapis tipis kinerja tinggi, ya. Fase diam yang kita gunakan adalah silika gel 60F 54. Kemudian tentu saja ini fase diamnya adalah fase diam high performance, ya, HPTLC, ya, high performance, ya, meskipun hanya ditulis demikian, ya. Jadi yang membedakan lempeng KLT dan lempeng KLT kinerja tinggi adalah ukuran partikelnya, ya. Lempeng KLT-KT ukuran partikel silikanya sama dengan ukuran partikel silika yang biasa terdapat pada kolom KCKT atau HPLC. Baik, kemudian pada KLT biasanya kita gunakan penotol kapiler, begitu ya, secara manual. Untuk lempeng KLT-KT kita gunakan linomat, ya, penotol otomatis atau disebut sebagai sampel aplikator, ya. Ada berupa seperti injeksi, ya, seperti seperti alat suntik begitu dengan ada nozzle-nya dan ada pengering berupa gas nitrogen, ya, di ujung penotolnya itu, ya, sehingga dan juga totolannya berbeda dengan KLT. Kalau KLT kita totolkan begitu aja sehingga nanti hasil nodanya dia akan berbentuk lingkaran, gitu ya. Sedangkan dengan linomat kita akan mendapatkan totolan berupa band atau pita atau ya seperti garis-garis begitu. Baik, kemudian fase gerak yang kita gunakan toluene, etil asetat dan asam format, ya, 15 banding 4,5 banding 1,5. Ya, saya lupa sampel yang ini adalah kondisi untuk analisis sampel steroid pada herba sambiloto, ya, Andrograpis paniculata. Baik, kemudian penampak nodanya, ya, asam sulfat 10%, ya, dalam metanol. Kemudian setelah diderivatisasi, ya, atau setelah disemprot, ya, dikeringkan pada suhu kamar, ya, tidak diuapkan, ya, di jurnalnya itu. Kemudian nodanya tampak sebagai warna ungu atau biru ungu, ya. Nanti kita lihat beberapa, ya. Kemudian spot-spot nodanya itu didokumentasikan, ya, dengan kamera, video kamera dari Kamak, ya. Alatnya juga menggunakan TLC scanner Kamak dengan software Vision CAD, ya. Baik, di ini, ya, sampelnya adalah ekstrak petroleum ether atau ether minyak bumi, ya, dari Andrograpis paniculata, ya. SA, ya, SA ini adalah, ya, ekstrak daun. Oke. Kemudian
SB, sampel dengan kode SB ini adalah ekstrak batang, ya. Dan sampel dengan kode SC ini adalah ekstrak akar, ya. Kemudian RA ini ya adalah standar beta sitosterol, ya. Kan di sini warnanya sebenarnya ini biru muda, ya, biru ya. Tapi ini difoto dengan lampu UV 366 nanometer, ya. Ya, di sinar tampak dia, di sinar visible dia akan tampak berwarna biru, ya, biru keunguan, ya. Ya, jadi beta sitosterol. Baik. Kemudian ya, ini adalah ya ekstrak kloroform dan ekstrak metanol dari Sambiloto. Ya, di SD ini adalah ekstrak kloroform, ya, daun, ya, ekstrak daun, ya, semua menggunakan kloroform. Ini adalah ekstrak batang, kemudian adalah ekstrak akar. Ini senyawa standar beta sitosterol, ya, berbagai kadar, ya, berbagai kadar. Kemudian yang profil kromatogram sebelah kanan ini adalah ekstrak metanol, ya. Ekstrak metanol ini adalah ekstrak daun, ya. Dua ini ekstrak daun. Kemudian ini adalah dengan kode SH ini adalah ekstrak batang, ya. Kemudian dengan kode SI ini adalah ekstrak akar, ya. Kita lihat adalah beta sitosterol, ya. Jadi dari profil KLT ini, KT ini, ya, Anda lihat, ya, band atau beta sitosterol dari ekstrak metanol ini lebih jelas, ya, lebih tinggi kadarnya, ya. Baik, kemudian contoh analisis steroid selanjutnya, ya, analisis steroid menggunakan kromatografi gas, ya, dengan sampel minyak, ya, dengan sampel minyak, ya, ya. Jadi kemudian sampel minyak ini kita kromatografi dulu, ya, ya, diencerkan dulu dengan N-heksana, ya, kemudian dikromatografi kolom, ya, ya, silika, ya, kolom silika, ya, dengan diameter internal 2,5 cm. Kemudian di elusi terlebih dahulu, ya, menggunakan LUN, N-heksana dan etil asetat 9:1, ya, untuk menghasilkan ester steril fraksi, ya. Kemudian ya elusinya dilakukan 2 kali, ya. Ya, kemudian elusi kedua menggunakan LUN heksana di etil ether etanol dengan perbandingan 25:50, ya, untuk mendapatkan fraksi sterol bebas, ya. Di yang awal tadi untuk mendapatkan ester steril, ya, fraksi ester steril. Elusi kedua
didapatkan ekstrak fraksi sterol. Ya. Kemudian fraksi-fraksi tadi diuapkan, ya. Solvennya diuapkan dan fraksi disabunkan, ya. Tadi seperti tadi disabunkan dengan KOH begitu ya. Dan diekstraksi dan diderivatisasi. Ya, baik. Kemudian ini adalah kondisi analisisnya. Kromatografi gasnya menggunakan HP ya, Hewlett-Packard. Mungkin Anda familiar ya. Ini seperti mereknya printer begitu ya, Hewlett-Packard. Kolomnya ya. Kolom kapiler ya. Dan gas pembawanya helium ya. Dan elusi ya. Elusinya gradien ya. Gradien detektor ya. Ya, gradien ya, pemanasan ya, kolomnya 290 derajat selama 20 menit, kemudian ditingkatkan 10 derajat per menit sampai dengan 300 derajat selama 10 menit. Jadi elusinya gradien ya. Detektornya FID, Flame Ionization Detector, suhunya di set 360 derajat Celcius. Ya, ini profil kromatogramnya. Ya, yang B ini adalah ya sterol bebas, yang A ini adalah yang esterifikasi ya. Ya. Ya, Anda lihat puncak-puncak sterol ya terpisah dengan baik ya. Jadi senyawa nomor 1 adalah kolesterol, kedua stigma sterol, ini sitosterol dan betulin ya. Betulin ini pencemarnya ya. Baik. Kemudian ini contoh analisis fitosterol yang menggunakan metode KCKT ya. Ya, di mana digunakan Corona Ultra ya, nebulizer ya pada gerbang kolomnya ya, nebulizer. Ya, sampel atau standar dilakukan dalam metanol kloroform 1:1 ya. Ya, jadi ini analisis fitosterol pada minyak sawit ya, minyak sawit. Ya, baik. Kemudian jadi ini khusus begitu ya. Corona Ultra ada injektor khusus ya, nebulizer ya, dan nebulizernya. Baik. Kemudian fase geraknya ada 2 macam, fase gerak A dan fase gerak B. Fase gerak A metanol, air, asam asetat dengan perbandingan sekian. Kemudian fase gerak B aseton, metanol, tetrahidrofuran, asam asetat dengan perbandingan demikian ya. Elusinya gradien ya. Jadi ini maksudnya pada menit ke-0 solven A ya. Fase gerak A 100%. Fase ya elusinya gradien ya. Jadi ini yang maksud gradien. Menit ke-1 masih tetap, menit ke-3 dia akan ini diprogram ya. Jadi di alatnya kita bisa program ini menit ke-3 ya 62 38 menit sampai menit 20 dipertahankan 62 LUNA 62%, ada menit 25 nanti B 100%, menit 31 tetap dipertahankan B 100%, kemudian kembali lagi ya menit 30 menit 10 detik ya, dia akan kembali lagi solven A 100% sampai menit ke-35. Ya, kolomnya C8 ya. Ya. Kolom C8
kemudian suhu kolomnya 50, suhu sampelnya 20, ya, volume injeksi 5 mikroliter, ya. Kecepatan alirnya 0,8 mili per menit. Ini baik. Jadi ini adalah profil ya, kromatografi dari minyak palm, ya, red palm oil atau minyak sawit, ya. Ya, yang biru-biru ini adalah senyawa standar. Jadi ini kromatogramnya di overlay begitu, ya. Jadi aslinya ini 2 kromatogram, ya. Yang biru-biru ini adalah standar, ya. Mana ini nomor 1 adalah kolesterol, nomor 2 kambesterol, stigmasterol, beta sitosterol, dan stigmastanol, ya. Lihat di sampel minyak, ya, yang paling tinggi adalah beta sitosterol, ya. Kemudian diikuti oleh kampesterol dan stigmasterol, ya. Baik. Kemudian, ya, ini jadi di farmasi, mengapa kita mempelajari steroid, ya, utamanya fitosterol, gitu, ya. Ini diaplikasikan di industri, dalam hal ini industri farmasi, ya. Ya, diosgenin, ya, adalah bahan baku dari pil KB, ya, dan juga seks hormon, ya. Kemudian diosgenin ini juga bisa digunakan sebagai sintesis kortikosteroid, ya, obat-obat kortikosteroid, ya, dengan menggunakan fermentasi mikroba, ya, untuk memasukkan oksigen, ya, pada posisi 11 alfa dari inti pregnana, ya. Obat-obat kortikosteroid banyak sekali digunakan di klinik hingga sampai saat ini, ya, dexamethasone dan lain sebagainya. Baik, ini ada struktur diosgenin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.